pindah antar kecamatan, antar desa atau kelurahan dalam satu kabupaten tidak perlu surat keterangan pindah. Oh, iya Pak, ya. Jadi Dukcapil tidak akan mengeluarkan SKP. Ya. Karena pindahnya antar kabupaten, antar kecamatan, antar kelurahan atau desa dalam satu kabupaten atau kota. Ya, kalau layanannya ada di kecamatan A, Dukcapil di kecamatan ada, ya tinggal datang ke Dukcapil kecamatan A. Nanti Dukcapil kecamatan A tinggal berkoordinasi dengan Dukcamatan B. Oh iya. Ya. Nanti di situ akan terjadi pengurusan perpindahan. Simpel itu saja. Ya. Berarti harus tidak perlu menggunakan surat pindah kayak gitu Pak ya? Tidak perlu SKP kecuali antar kabupaten atau antar kota baru perlu itu. Berarti misalkan yang warga di sini menikah ke desa lain dalam satu kecamatan, warga desa lain itu yang harus mengurusi kakaknya untuk menetap di situ, kayak gitu. Ya boleh, desa lain atau desa yang satunya boleh. Silakan saja didatangi. Ya. Oh iya. Terima kasih. Dukcapil akan mengurusi perpindahan itu tanpa SKP. Ya. Oke, yang kedua, pembuatan akta itu asas domisili. Ya, bukan asas peristiwa. Jadi kalau domisilinya itu ada di Muara Enim, ya bisa dibuat di Lampung, tapi mengambil domisili ya sesuai dengan kakak di Muara Enim, bukan di Lampung. Tapi dia pertamanya domisilinya di Lampung, Pak. Nah, sudah itu pindah. Nah, dari pindah itu dia ingin membuat akta kelahiran anaknya. Pada saat di Lampung, dia warga berkata belum pernah membuat itu. Jadi kita buat di Muara Enim. Nah, di Dukcapil Muara Enim memberikan send dari WA saya bahwa anak tersebut sudah menerima akta tersebut, tapi kutanya ke warga belum pernah kayak gitu. Jadi gimana Pak solusinya? Karena dari Pak Dir Yama izin. Ya, nanti Bu Direktur Capil ini yang punya tusinya akan Tapi prinsipnya, sebentar Bu, prinsipnya nanti dijelaskan lebih lanjut. Prinsipnya adalah kita mengenal yang namanya asas domisili, bukan asas peristiwa. Jadi tergantung orang tua itu kakak alamatnya di mana, kita akan masukkan anak itu ke alamat orang tua yang kakaknya itu. Itu prinsipnya. Kalau dia kakaknya adalah awal mulanya di Lampung, ya kita akan masukkan di Lampung. Ya. Atau anak itu bisa dimasukkan di kakak kerabatnya yang ada di Muara Enim, ya bisa kita masukkan di kakak kerabatnya di Muara Enim kalau orang tuanya menyetujui, misalnya seperti itu. Nanti peristiwa-peristiwa maksudnya persyaratan-persyaratannya akan dilampirkan sesuai dengan peruntukannya. Silakan Bu Direktur Capil tambahkan. Ya, terima kasih Pak Dir Dafduk, Pak Dir Yama. Saya tambahkan ya Pak Dir apa yang sudah Pak Dir jelaskan. Mungkin begini, tadinya orang tuanya tinggal di Lampung, sudah buat akta kelahiran di Lampung. Kemudian sekarang pindah ke Muara Enim. Nah, mungkin akta kelahiran anaknya ini hilang atau seperti apa. Nah, mungkin mau dibuatkan yang baru, mungkin gitu ya. Ternyata setelah dicek sudah pernah ada dikeluarkan di Lampung. Nah, jalan solusinya adalah antara Muara Enim dan tempat dikeluarkannya dulu akta kelahiran mereka berkoordinasi. Nah, bisa dilihat oleh orang Lampung nanti, kan ada register di Lampung tuh, persyaratan apa yang diajukan, siapa yang mengajukan. Kalau memang ia ada, maka akta kelahiran itu dipindahkan saja ke Muara Enim. Jadi bisa dicetak lagi di Muara Enim. Jadi penduduk itu tidak harus pergi lagi ke Lampung, cukup dikeluarkan atau dicetak di Muara Enim. Karena azas domisili seperti apa yang Pak Dir Dafduk katakan tadi. Jadi begitu Pak. Jadi tidak masyarakat yang kita suruh mondar-mandir ke sana kemari, tapi antar dinas aja yang berkoordinasi. Sering terjadi seperti itu Pak. Supaya aktanya tidak ganda gitu Pak ya. Jadi kalau memang sudah ada. Jadi kami sebagai masyarakat ini harus berkoordinasi ke Dukcapil yang terdekat. Bukan, tidak Pak. Yang berkoordinasi antara Disdukcapil Muara Enim dengan Disdukcapil Lampung tempat dikeluarkannya akta kelahiran itu.
Nah, karena masyarakat mengaku belum pernah membuat akta kelahiran dan belum pernah menerima. Nah, itulah fungsi mencek registrasi yang ada di Lampung. Kalau ternyata sudah dicek tidak ada, nah berarti boleh dibuatkan baru di Muara Enim seperti itu, Pak. Tapi di Muara Enim kemarin saya dapat send dari WA harus ada surat permohonan untuk pencetakan di Muara Enim dari Lampung. Nah, warga ini kan sudah dari Muara Enim kan ke Lampung jauh kayak gitu. Jadi mereka ini sampai sekarang belum, karena aku pun dari operator desa belum bisa memberikan penjelasan ke mereka kayak gitu. Bahwa harus jadi ada gini ya, Pak, dari Lampung untuk mencetak ulang di Muara Enim kayak gitu. Jadi begini Pak, jadi sekali lagi tidak masyarakat atau tidak Bapak yang ada di kelurahan atau petugas di desa yang harus ke sana kemari, cukup dinas Muara Enim berkoordinasi dengan dinas Lampung yang menerbitkan. Nanti mereka yang akan saling memindahkan gitu Pak. Tidak masyarakat yang mondar-mandir ke sana kemari. Kalau memang benar akta kelahiran itu sudah pernah diterbitkan di Lampung. Seperti itu Pak. Jadi masyarakat tinggal nunggu di Muara Enim saja. Karena mereka udah tinggal di Muara Enim gitu loh Pak. Jadi yang berkoordinasi antar kita aja, antar dinas. Biasanya sering bertukar nomor telepon, nanti mereka yang telepon-teleponan. Nah, nanti beres masalahnya. Seperti itu, Pak, ya. Tapi saya ngomong karena kan sudah 2 bulan atau 3 bulan saya ngurusi warga ini. Tapi konfirmasi dari Dukcapil sendiri, ya harus kayak gitu. Katanya harus ada surat permohonan. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang kan belum ada informasi dari Dukcapil tersebut, karena saya operator di desa bagian Dukcapil yang ada di desa yang sekarang ini kan kalau di Kabupaten Muara ini sudah menuju ke desa, dari kecamatan ke desa, jadi warga sering ke kita masalah ini. Nah, jadi saya tunggu-tunggu dari informasi Dukcapil Muara ini kalau ada surat kakak yang itu kan mau di print atau diomongkan ke kita. Tapi dari warga itu pun sering datang pada saya. Makanya saya itu ada respon dari Jawa Timur. Teman-teman di ruang chat room ada kawan dari Jawa Timur yang menanyakan, barangkali bisa dibantu. Saya kira pertanyaan sudah cukup jelas, biar direspon oleh teman-teman yang lain. Oke. Coba lihat di ruang chat room. Untuk pertanyaannya saya kira sudah cukup jelas, sudah ditangkap pertanyaannya, biar bergantian yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Maaf Pak, maaf. Ya. Baik, terima kasih ya, cukup jelas. Bapak sudah direspon sama Pak Dir, Yama, Pak Ibu Dir, Handayani, dan Bapak